Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Anissa Nursapitri, Dinela Frisnanda, Mia Ranti Arci, Muhammad Farhan Azari, Rifa Syada, dan Muhammad Rafi'i Hamdi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai aspek menerapkan dalam pemahaman UBD. Aspek pemahaman UBD terbagi menjadi 6, yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melakukan perspektif, berempati, dan yang terakhir ialah pengetahuan diri. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek menerapkan dalam pemahaman UBD. Selanjutnya adalah aspek menerapkan, yaitu mampu menerapkan secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari, baik itu di sekolah, di lingkungan, ataupun di sekitar kita. Capaian pembelajaran pada fase E, yaitu kelas 10. Nah, pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam penyelesaian masalah. Nah, kemampuan tersebut antara lain dapat mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana ataupun simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan pemanfaatan limbah dan bahan alam, serta pandemi akibat infeksi virus. Nah, semua upaya tersebut dapat diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SGDS. Nah, melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut, dibangun pula berakhlak mulia dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, dan dapat bergotong royong serta berkebinekaan global. Nah, pencapaian tersebut tertuang dalam profil pelajar Pancasila atau yang mana kita sering kenal dengan PPP. Nah, hal itu seiringan dengan kurikulum merdeka yang kita terapkan pada saat ini. Contoh pemahaman aspek menerapkan dalam Understanding by Design atau UBD pada materi bioteknologi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, peserta didik membuat hidroponik sayuran dan buah di lingkungan sekolah untuk konsumsi sehari-hari dan menerapkan bioteknologi hidroponik dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini juga berkaitan dengan materi kimia hijau dengan menggunakan kembali sampah plastik. Nah, yang kedua, peserta didik mengembangkan menu makanan dan minuman sehat dari hasil bioteknologi hidroponik yang telah ia lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya tentang proyek hidroponik. Teori dasar tentang proyek hidroponik ini, hidroponik adalah teknologi bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, namun menggunakan air dan larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuh. Selain air dan larutan nutrisi, hidroponik juga menggunakan media tanam lain seperti rock wool, arang sekam, zeolit, dan berbagai media yang ringan dan steril lainnya. Prinsip budidaya tanaman secara hidroponik adalah memberikan atau menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman dalam bentuk larutan dengan cara disiramkan, diteteskan, dialirkan, atau disemprotkan pada media tumbuh tanaman. Selanjutnya, teori hidroponik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Suseno pada tahun 1988,
Hidroponik adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan beberapa cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman. Kemudian dilanjutkan oleh Rusliani dan Sumarni pada tahun 2005, hidroponik adalah sistem penanaman tanaman tanpa menggunakan media tanam tanah dan menggunakan larutan nutrisi yang mengandung garam organik untuk menumbuhkan perakaran yang ideal. Juga ada menurut Istiqomah pada tahun 2007, hidroponik adalah cara budidaya tanaman dengan menggunakan air yang telah dilarutkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuh tanaman untuk menggantikan tanah. Oke, nah alat yang digunakan dalam pembuatan hidroponik ini adalah yang pertama ada talang air, yang kedua ada penutup talang atau styrofoam, yang ketiga ada keran pembuka dan penutup 0,5 inci, yang keempat ada pipa PVC 0,5 inci, 1 inci, dan 2 inci, yang kelima ada selang plastik 3-5 mm, yang keenam ada knite dengan ukuran 0,5 inci, 1 inci, dan 2 inci, yang ketujuh ada pompa air akuarium, yang kedelapan ada box container atau bak penampungnya, yang kesembilan adalah solar tub atau atap plastik yang biasa digunakan sebagai penutup, yang ke-10 adalah dop dengan ukuran 0,5 inci, 1 inci, dan 2 inci, yang ke-11 adalah tutup dari talangnya. Untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan hidroponik ini adalah yang pertama benih tanaman, buah-buahan atau sayuran yang kita gunakan terserah. Jadi contohnya misalnya nih, buah-buahan yaitu stroberi, tomat, paprika. Kalau contoh sayurannya adalah pakcoy, kangkung, bayam, dan selada. Yang kedua adalah net pot atau wadah untuk tempat tanaman hidroponiknya itu. Yang ketiga adalah rock wall, media tanam yang bersifat menyerap dan menyimpan air. Yang keempat ada sumbu, digunakan pada beberapa jenis tanaman. Jadi sumbu itu biasanya yang digunakan untuk jalan air. Tanaman itu menyerap air melalui dari sumbu itu. Yang kelima adalah pupuk, biasanya menggunakan upmix untuk sayuran maupun buah-buahan. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan bagaimana proses prosedur untuk pemasangan instalasi sebuah hidroponik. Nah, di slide sudah tertera secara spesifik bagaimana proses atau prosedur yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembuatan proyeknya. Yang pertama nanti persiapan dari memasang susunan talang airnya, habis itu dengan memperhatikan pemasangan selang plastiknya, pipa, box kontainernya, hingga membuat lubang pada masing-masing pasang pipa. Habis itu juga nantinya berfokus pada proses memasukkan pompa air yang sudah dirangkai melalui selang tadi, karena fungsinya ini tugasnya adalah untuk mengalirkan air pupuk ke bak penampung ke talang air. Selain itu prosesnya juga harus diperhatikan bagaimana pemasangan knete sama L-nya untuk setiap sambungan supaya harus kuat instalasinya sehingga bisa kuat dan kokoh. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses penyemaian, di mana proses penyemaian ini bisa dilihat di slide-nya. Kita menggunakan bahan utama yaitu rock wool. Dalam proses penyemaiannya pun juga nanti dilakukan dengan sederhana dengan media tanam rock wool ini yang dipotong kecil-kecil, lalu diletakkan di atas sebuah wadah, lalu dibasahi dengan air secukupnya supaya selalu basah. Dan ingat juga selalu pada rock wool ini dibuat berlubang dengan menggunakan sejenis penusuk gigi ataupun apa untuk bisa membuat tempat bibitnya. Dan ingat dalam prosesnya juga harus dimasukkan ke dalam lubang dan wadah, lalu disimpan di tempat yang gelap atau menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada pada saat itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah prosedur kerja yang nantinya akan dilakukan oleh peserta didik dalam proses kegiatan penyemaiannya.
yang kegiatannya dimulai dari tahapan awal dengan proses penyemaian yang sistem hidroponik tadi dengan media yang disebut dengan rock wall, hingga nanti menyesuaikan dengan dipotong secara kecil-kecil, dibasahi dengan air secukupnya, hingga nanti pada saat prosesnya sudah dilakukan, lalu juga harus memperhatikan bagaimana kelembapan rock wall-nya sampai beberapa hari nanti biji benih juga akan pecah, lalu akan terjadi proses pertumbuhan di bagiannya. Dan juga harus diingat, ini juga harus diperhatikan dalam konsentrasi atau bagian faktor eksternalnya supaya proses pertumbuhannya bisa terjadi. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu ada penyiapan nutrisi. Pupuk yang biasanya digunakan yaitu pupuk AB mix. Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan yaitu botol bekas air mineral, gelas ukur, TDS meter, dan sendok pengaduk. Sebaiknya pada botol bekas diberi label pupuk A dan pupuk B. Pupuk kemasan kecil digunakan untuk membuat stok pupuk sebanyak masing-masing 500 ml. Pupuk A dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian ditambahkan dengan air sampai 500 ml. Kemudian diaduk dengan tangan sampai larut. Pupuk A dimasukkan ke dalam botol berlabel A. Cara yang sama dilakukan untuk pupuk berlabel B. Baik, selanjutnya masing-masing konsentrat pupuk ini dapat digunakan sebagai stok. Untuk membuat larutan pupuk sebagai nutrisi tanaman maka digunakan perbandingan 5 ml pupuk A plus 5 ml pupuk B plus 1 liter air. Untuk pemakaian dalam jumlah yang banyak, 50 pupuk A plus 50 pupuk B plus 8 liter air akan menghasilkan konsentrasi pupuk sekitar 1400 ppm. Kebutuhan masing-masing tumbuhan ini tentu akan berbeda. Indikator keberhasilan aspek menerapkan dalam pemahaman UBD pada proyek hidroponik yang telah kami contohkan. Di sini ada 7 indikator, di mana yang pertama adalah pada tahap penyemaian benih, bibit tumbuh dengan baik, ini akan dikatakan berhasil. Tetapi jika bibit membusuk dan tidak tumbuh, ini dikatakan gagal. Kemudian yang kedua, tanaman tumbuh besar sesuai umur panen. Sebagai contoh, untuk sawi umur panennya itu sekitar 2 bulan. Ini akan dikatakan berhasil. Tetapi jika tanaman masih kecil pada umur panen, ini dikatakan gagal. Kemudian untuk yang ketiga, daun tumbuh segar, tidak layu, dan berwarna terang atau berwarna hijau. Ini dikatakan berhasil. Tetapi jika daun tumbuh layu dan berwarna kuning, akan dikatakan gagal. Kemudian yang keempat, batang atau tangkai daun renyah dan masih banyak mengandung air. Ini dikatakan berhasil. Tetapi jika batang atau tangkai daun menua dan mulai terjadi pengecilan diameter, ini akan dikatakan gagal. Kemudian yang kelima, komponen organ pada tanaman tidak ada yang rusak, patah, atau pecah maupun busuk, ini akan dikatakan berhasil. Tetapi jika ada beberapa komponen organ tanaman yang rusak, patah, atau pecah maupun busuk seperti diserang jamur, ini akan dikatakan gagal. Kemudian yang keenam, tanaman hidroponik ini bersih dari kotoran dan tanah. Ini akan dikatakan berhasil. Tetapi jika terdapat kotoran, debu, atau tanah, ini akan dikatakan gagal. Nah, kemudian yang terakhir, dikatakan berhasil jika rutin mencampurkan vitamin nutrisi hidroponik ke dalam air hidroponik sesuai dengan takaran. Tetapi, jika memberikan nutrisi tidak rutin dan tidak sesuai takaran, ini akan dikatakan gagal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.